Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau, segenap jamaah Qiyamul Lail, segenap jamaah Istighosah, dan semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul bermunajat kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tema yaitu keutamaan puasa bulan Ramadan. Sebab puasa itu banyak, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada bahkan puasa itu makruh. Puasa Ramadan, sedikit hikayah bahwasanya hikayah ini sering dibaca ketika bulan Ramadan. Hukiyah anna majusian ro'a ibnahu fi Ramadan yakulu fi suki fadarabahu. Ada sebuah cerita dahulu kala ada orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang beragama Majusi, yaitu kelompok yang mentuhankan api, menyembah api. Ada seorang Majusi ro'a ibnahu fi Ramadan, dia melihat putranya, anaknya pada bulan Ramadan yakulu fisuk, sedang enak-enak makan di pasar pada bulan Ramadan. Padahal orang-orang mukmin yang sedang berpuasa pada kehausan, pada kelaparan, anaknya orang Majusi ini enak makan aja. Fadarabahu wa qala lima lam tahfid hurmatal muslimin fi Ramadan. Si ayah itu bilang pada anaknya, "Nak, kenapa kamu itu tidak menghormati orang-orang Islam yang sedang puasa pada bulan Ramadan? Kenapa? Kok seenaknya sendiri makan di siang hari Ramadan? Padahal wajar nih. Cara wajar lah lawan bukan orang Islam. Ya. Tapi karena menghormati bulan Ramadan, si ayah itu memukul anaknya. Pun setelah kejadian itu famata al-majusi farawu alimun fil manam ala sariril izzati fil jannah. Setelah kejadian itu, suatu ketika orang Majusi ini meninggal dunia, dan ada salah satu orang alim, orang soleh mimpi dia. Dalam mimpinya orang alim itu, orang soleh itu bertemu orang Yahudi, orang Majusi, enak-enakan ada di surga yang bergelimang dengan beberapa kenikmatan. Heran tak? Orang soleh itu heran melihat orang Majusi itu, kok ada di surga ini orang? Mestinya kan ada di neraka. Faqala alasta majusian. Orang soleh itu tanya dalam mimpi, "Hei wong, bukankah sampean orang Majusi?" Dijawab, "Qala walakin sami'tu waqtal maut nidaan min fauqi ya malaikati wala tatrukuhu majusian fakrimuhu bil Islam bihurmatihi li Ramadan."
Kata orang Majusi, iya betul, saya ini orang Majusi. Kenapa kau ada di sini? Kata si orang Majusi, pada waktu saya itu mau meninggal dunia, pada waktu saya itu mau mati, saya itu mendengar ada suara. Ya. Kata suara itu begini, wahai malaikatku, jangan engkau tinggalkan orang Majusi itu dalam keadaan mati Majusi, beragama Majusi. Fakrimu bil Islam, muliakanlah dia dengan agama Islam, bihurmati li Ramadan, lantaran dia menghormati bulan Ramadan. Akhirnya sebelum dia meninggal dunia, dia masuk agama Islam, sehingga matinya dalam keadaan husnul khatimah, gara-gara satu, menghormat kedatangannya bulan Ramadan. Anaknya dipukul polai makan di siang hari Ramadan. Lah dari hikayat singkat ini merupakan isyarah kepada kita, ini annal Majusi lama taroma Ramadan wajadal iman fa kaifa biman somahu wa taromahu. Ini orang Majusi memuliakan bulan Ramadan, sudah mendapatkan iman dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, matinya husnul khotimah. Ini orang Majusi. Fa kaifa biman somahu wa tiramuhu. Lantas bagaimana dengan orang muslim yang puasa dan memuliakan bulan Ramadan? Seakan-akan udah pasti masuk surga. Seakan-akan gitu kalau melihat cerita ini. Ya, kalau melihat cerita ini. Tapi kalau dikembalikan lagi, kalau kita masuk surga ini kayaknya nipis. Ya, harapan masuk surga itu kayaknya nipis. Kok gitu? Apa yang mau diandalkan masuk surga? Kira-kira pun, kira-kira. Kalau nggak membandingkan pada cerita ini. Kalau dibandingkan pada cerita ini, kita udah ahli surga udah. Tapi apakah kita ini masuk surga udah meyakinkan? Kan gitu. Lawang sholat nggak begitu meyakinkan. Sholat nggak khusyuk. Sholat ya pokok sholat, ya kadang pas 5 waktu, ya kadang kurang daripada 5 waktu. Kadang sholatnya kesusu, ingat itu dan lain sebagainya. Sholatnya di darurat karena terpaksa. Apakah itu yang akan menjadi jaminan? Tidak. Puasa saking mulai wajib, andaikan puasa Ramadan gak wajib, mungkin gak ada yang puasa. Ini aja diwajibkan aja banyak yang gak puasa kok. Banyak yang gak puasa Ramadan. Apa yang mau diandalkan? Lawang puasanya gak begitu ikhlas lillahi ta'ala. Tidur sehari, makan sekenyang-kenyangnya, semua hidangan dimakan. Masa itu tujuan orang puasa? Kan boten. Tapi perlu kita ketahui, puasa Ramadan ini merupakan satu-satunya ibadah yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Puasa Ramadan ini merupakan ibadah yang paling utama daripada ibadah yang lain. Ya yang lain utama, tapi puasa Ramadan paling utama. Lebih utama daripada sholat, daripada zakat, daripada haji, daripada umroh, daripada sedekah dan lain sebagainya. Kenapa kok demikian? Yang pertama, ahaduha an-nasamu la yakun fil a'mal, la yakun fir riya. Kenapa puasa itu merupakan satu-satunya ibadah yang paling utama? Yang pertama, alasannya puasa itu tidak bisa terkena riya. Mau riya dari mana? Apa itu riya? Pamer. Ada yang puasa pamer. Mau pamer dari mana? Kok ada orang puasa kok lemes? Memang itu udah orang puasa lemes. Kalau ada orang puasa kok seger ya, apa itu loncat-loncatan, lari-larian udah biasa, kerja sekuat-kuatnya. Jangan-jangan
Jangan-jangan puasanya hanya sampai duhur. Ya. Jangan-jangan pada waktu berkumur dia minum. Kan perlu dicurigai. Orang puasa itu lemah, memang udah gayanya. Itu bukan pamer itu. Bukan ria. Mau ria di mana? Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa terjadi ria karena melibatkan anggota dohir. Nggih. Merem sukma khusuk bisa karena ada orang. Terjadi pada salat. Zakat juga bisa. Zakatnya dibagus-bagusin karena di situ ada orang, bisa terjadi. Coba kalau puasa ndak bisa ada riaknya karena puasa itu ibadah hati. Ya. Ibadah hati. Itu keutamaan ibadah puasa. Yang kedua, kenapa puasa itu menjadi ibadah yang paling utama? Yang kedua, wa thaniha annal murad annahu infarada bi ilmi miqdari thawabi wa tad'ifi ajrihi. Allah yang tahu pada pahalanya ibadah puasa itu aja. Lainnya Allah, malaikat tidak ada yang tahu, apalagi manusia. Kalau ibadah yang lain banyak yang tahu. Nggih. Bahkan banyak hadis-hadisnya kalau sholat berjamaah itu 20 derajat pahalanya, kan gitu nggih. Banyak yang tahu. Kalau puasa berapa nilainya? Gak ada yang tahu illa Allah. Hanya Allah yang tahu. Makanya puasa merupakan ibadah paling utama. Yang ketiga alasannya puasa menjadi ibadah paling utama, annahu ahabbul ibadah ilaih, merupakan ibadah yang paling disenangi oleh Allah. Puasa ya, puasa. Napa malih konco-konco santri ya, biar ilmunya itu mapan mateng, ditirakiti dengan perbanyak puasa. Karena ibadah yang paling disukai oleh Allah dari hambanya yaitu puasa. Yang keempat alasannya al-idhofa ilaih wa hiya idhofatu tasrifin wa tad'ifin kama yuqalu baitullah. Puasa di situ disandarkan kepada Allah. Ya. As-saumu li wa ana ajzi. Puasa itu hanya aku yang tahu dan aku yang hanya bisa membalasnya. Berarti hanya Allah tok. Berarti di situ apa itu idhofah? Kalau bahasa santrinya itu menyandarkan sesuatu yang tidak mulia pada yang mulia. Akhirnya sesuatu yang tidak mulia ini ikut mulia. Nggih. Contoh Baitullah, kalau baitun to artinya rumah, berhubung disandarkan pada Allah, Baitullah, waduh disembah-sembah oleh orang, dicium-cium oleh orang. Nggih. Karena di situ idhofah apa tadi? Idhofatu tasrif. Ayam, kalau ayamnya siapa ini? Cak Umar. Gak ada yang memuliakan ayamnya Cak Umar. Tapi kalau ayamnya Yai, gak ada yang berani ngutik-ngutik. Apa? Uti kewahlat. Nggih. Karena di situ andaikan ayam itu, di situ idhofahnya bukan orang mulia, gak jadi mulia. Kulit, seberapa harganya kulit? Tapi kalau disandarkan pada Al-Quran, yom golen Al-Quran. Nggih. Dicium, aduh esabo edede angak. Berhubung kulit nyandarnya pada terbang itu kolento. Salah idhofahnya, salah bersandar. Nggih. Maka bersandarlah pada orang yang mulia supaya ikut mulia. Nggih. Nah, jadi hanya puasa itu idhofah, disandarkan kepada Allah, akhirnya menjadi mulia. Dan yang terakhir alasannya kenapa puasa itu menjadi mulia, menjadi ibadah yang paling utama, al-istighna anit-ta'am wa ghairihi minasyahawat. Karena puasa itu merupakan ibadah yang gak butuh makan, gak butuh minum dan syahwat-syahwat yang lain. Nggih. Kalau masih makan dan minum bukan puasa. Kalau masih melampiaskan syahwatnya bukan puasa namanya. Nggih, eto-eto puasa.
Dan itu ibadah yang tidak membutuhkan makan minum, tidak membutuhkan syahwat, itu merupakan salah satu sifatnya Allah atau sifatnya para malaikat yang bisa sedemikian. Malaikat enggak butuh syahwat, enggak butuh makan minum. Berarti secara tidak langsung kita berpuasa ini sudah melakukan ibadah yang paling mulia, ibadahnya para malaikat, bahkan termasuk sifatnya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, niku mawon yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.